Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di vlog yang ke-13. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan Merry Christmas bagi kalian semua yang merayakan ya. Dan sesuai janjiku di vlog-vlog yang sebelumnya, kali ini aku akan share tips-tipsnya kalau kalian mau berinvestasi saham, itu pertama kali caranya gimana sih? Mulainya dari mana? Nah, aku akan share tips-tips ini berdasarkan experience-ku di saham selama kurang lebih 3 tahunan ya. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton video ini, kalian akan tahu gambarannya atau cara-caranya kalau mau berinvestasi saham itu, pertama kali caranya gimana sih, mulai dari mana. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu sama kalian nih guys. Pernah nggak sih kalian itu pingin berinvestasi di saham, tapi takut? Takut kalau rugi, atau nggak tahu cara mulainya dari mana? Kalau kalian pernah merasakan hal-hal itu, atau hal yang lainnya, coba yuk komen di bawah biar aku tahu. Nah, jadi kalau kalian ingin merintis suatu bisnis, entah bisnis apapun, kalian kan harus belajar seluk-beluknya supaya bisa menjadi expert di bidang yang kalian ingin dalami ya. Begitu juga dengan saham. Karena saham itu berhubungan dengan uang, dan investasi itu harus super hati-hati pakai banget ya, supaya jangan salah ambil keputusan ya. Nah, berdasarkan data dan fakta yang ada, ternyata investor itu bertambah semakin banyak di tahun ini, karena ada pandemi dan ada rujukan untuk rujukan atau perintah untuk WFA dari pemerintah ya guys. Kan saham itu bisa trading dari manapun ya, bisa invest dari manapun, cuma modalnya pakai HP atau platform ya. Nah, tapi kan di saham itu kan kalian mungkin pernah dengar ya tanda kutip high risk, high return. Nah, kalau kalian benar-benar tahu caranya kerjanya saham itu, kalian maka bisa mendapatkan keuntungan yang mungkin bukan 10%, 20%, mungkin bisa ratusan persen di saham guys. Nah, tapi kalau kalian tidak paham, kalian juga bisa rugi banyak, mungkin bisa bukan 10%, 20%, mungkin modal kalian malah habis ya guys. Nah, jadi kali ini aku akan share tips-tipsnya supaya kalian yang ingin belajar berinvestasi sebagai investor atau trader pemula tuh tahu caranya gimana, mulai dari mana. Nah, ini aku akan share 10 tips, tapi yang di video ini aku akan share 5 tips dulu ya guys. Nanti di next video aku baru share lagi 5 tips. Yang pertama, kalian itu harus belajar guys. Kan tadi sesuai aku bilang ya, kalau kalian ingin merintis suatu bisnis, kalian itu kan harus cari tahu seluk-beluknya. Nah, kalau di saham kalian juga harus tahu mekanisme pergerakan saham itu yang gimana. Terus analisa jual belinya itu gimana? Mau pakai analisa teknikal atau fundamental? Kalau analisa teknikal, aku sudah bahas di vlog 5 sampai vlog ke-7 ya. Kalian bisa tonton setelah vlog yang ini, atau bisa ditonton kapan-kapan, masukkan watchlist ke kalian ya. Jadi, untuk mulai belajar, itu simple guys, karena itu kan masih teori ya. Yang susah itu prakteknya guys. Nah, terus kalau teorinya kalian harus belajar dari mana sih? Kalian bisa belajar dari buku. Buku-buku yang ada di toko buku tuh kalian bisa lihat. Kalian tapi nggak harus beli loh kalau pas di toko buku. Ini tips dari aku guys. Kan karena di sana tuh kan kadang-kadang ada buku yang sudah terkelupas covernya. Nah, kalian bisa baca guys, baca sekilas. Atau kalau mau baca semua ya nggak apa-apa di sana, kalau ada waktu loh ya. Nah, jadi kan kalian nggak harus beli ya kalau sudah ada yang terkupas. Tapi jangan dikupas guys, nanti kalian bisa ditegur ya. Nah, setelah ini tuh, selain belajar dari buku yang di toko buku, kalian bisa juga bandingkan dengan buku-buku yang ada di marketplace. Soalnya biasanya buku-buku yang ada di marketplace itu lebih murah dari yang ada di toko buku, guys. Nah, itu kan tadi dari buku. Selain itu, kalian bisa belajar dari mana lagi sih? Kalian bisa belajar dari YouTube, lihat-lihat di YouTube gitu ya, belajar di YouTube, nonton-nonton review-reviewnya orang, pemikiran-pemikiran orang itu kayak apa. Selain itu bisa baca artikel-artikel di internet atau browser, bisa gabung grup-grup saham di Telegram, dan ikut seminar, ikut webinar, walaupun bayar, nggak apa-apa guys, pasti nanti worth it kok di masa-masa depannya. Nah, nanti di vlog-vlog yang selanjutnya, aku akan share buku apa sih yang bagus untuk pemula itu, untuk belajar saham itu dari mana. Aku akan share bukunya di next video ya. Oh iya, aku mau bilang guys, jadi sebenarnya kalau kalian lihat, misalnya kalian bandingin dari buku A, atau buku B, atau dari YouTube dengan buku A, atau buku C, kok analisa atau pemaparannya berbeda-beda sih? Sebenarnya itu ada bagusnya guys, jadi kalian bisa selektif memilih analisa yang benar tuh analisanya buku A atau analisanya YouTube.
Jadi kalian bisa nanti cari tahu cara yang benar, cara yang mana, atau kalian bisa menemukan cara kalian sendiri, guys. Jadi nggak ada salahnya kalian lihat dari berbagai sumber ya. Oke, yang kedua guys, uang dingin. Uang dingin itu bukan berarti uangnya dingin ya. Uang dingin itu artinya uang yang kalian gunakan, uang yang sudah kalian sisihkan, dan jaga-jaga jika the worst case-nya kalian kalah karena salah mengambil keputusan, kalian masih tetap bisa hidup walaupun kehilangan uang dingin tadi itu guys. Jadi uang dingin itu bukan uang yang termasuk kehidupan pokok sehari-hari kita gitu ya. Jadi uang dingin itu uang yang sudah kalian sisihkan untuk investasi ini guys. Jadi anggap aja kalian sudah menyisihkan 2 juta untuk berinvestasi. Nah, 2 juta itu jangan dimasukkan saham semua guys. Bisa kalian sisihkan ke obligasi 50%, ke reksadana 20%. Dan jika kalian memutuskan untuk masuk semua di saham, jangan beli satu saham dengan menggunakan dana total kalian guys. Kalian harus diversifikasi. Karena jika sampai kalian nggak diversifikasi, kalau keranjangnya naik, ya nggak apa-apa guys, kalian ya seneng ya. Tapi kalau keranjangnya pas pecah, satu keranjang pecah ya uang kalian hilang semua guys. Jadi kalau keranjangnya satu pecah kan masih ada keranjang-keranjang yang lain gitu ya guys. Nggak sampai hilang semua ya. Karena ada istilah atau pepatah begini guys. Tuhan itu maha pengampun, tapi market itu tidak kenal ampun guys. Jadi kalau kalian salah mengambil keputusan, ya uang kalian sampai hilang, ya itu harus diterima, kalian harus belajar lagi guys. Karena market itu selalu benar guys. Walaupun kalian misalnya sudah menganalisa lebih dalam, tapi kok uangnya kalian malah hilang karena harganya turun. Ya, yang terjadi, market itu selalu benar guys. Dan kalian juga harus berhati-hati di pasar saham supaya jangan salah mengambil keputusan ya. Nah, terus kalian mungkin bertanya ya, kalau belum punya uang atau modal berarti belum bisa berinvestasi saham dong? Sebenarnya sih bisa guys. Kalian bisa dulu belajar dari pakai virtual account. Jadi nanti di virtual account tuh kalian akan dikasih 100 juta rupiah guys. Tapi ingat ya, virtual. Jadi virtual ini nggak bisa dicairkan ya. Walaupun dari 100 juta tuh kalian sudah nyampe 200 juta atau 300 juta, tapi nggak bisa dicairkan karena ini virtual ya. Jadi kalian bisa belajar virtual trading ini menggunakan virtual account ini di RTI Business. Kalian bisa aja download RTI Business dan register virtual account-nya. Dan kalian coba aja dari 100 juta yang dikasih dana awal tuh uangnya jadi makin banyak atau makin habis guys. Yang ketiga, trading plan. Nah, jadi untuk eksekusi jual beli saham tuh kalian sudah harus tentukan matang-matang ya guys. Jadi misalnya kalian ingin membeli saham X, ya kalian sudah harus menentukan titik jualnya saham X itu di berapa. Terus titik batas kalau misalnya turun, kalian harus jual beli di berapa. Atau kalian sudah punya rencana lain untuk jaga-jaga kalau turun kalian ingin beli lagi di bawah. Jadi kalian harus punya rencana ya guys. Jadi kalian harus memperhitungkan resikonya itu berapa dibandingkan rewardnya, keuntungannya. Kalau rewardnya, keuntungannya lebih baik, ya kalian harus masuk saham itu guys. Tapi kalau risk-nya lebih besar, resikonya lebih besar, ya mungkin kalian bisa pertimbangkan kembali atau dianalisa ulang ya guys. Atau cari saham yang lain. Jadi keputusan beli itu bukan gara-gara si A bilang, ayo beli saham ini besok akan naik. Atau kamu sudah punya saham ini belum? Ini saham ini akan gencar loh, sebentar lagi akan nge-booming. Nah, tapi kalau analisa kalian berkata jangan dibeli, ya jangan dibeli. Tapi kalau analisa kalian berkata beli, ya beli guys. Jadi kalau pertama-tama tuh kalian gabung di Telegram tuh nggak apa-apa sih. Aku sampai sekarang juga masih gabung grup Telegram, tapi aku nggak pernah ngambil rekomendasi apapun dari grup Telegram. Karena keputusan yang aku ambil tuh dari keputusan aku sendiri ya guys. Jadi kalau di Telegram kan banyak ya yang suka ngasih rekomendasi. Nah, kalau aku kenapa sih nggak mau pakai rekomendasi gitu? Ya kadang memang ada rekomendasi yang benar-benar akurat, kadang ada yang kurang akurat ya guys. Tapi kalau aku prefer nggak pakai rekomendasi dari grup tuh karena aku berusaha untuk mandiri guys. Jadi kalau grup-grup Telegram itu sudah nggak ada lagi, jaga-jaga aku juga masih bisa trading secara mandiri. Tahu apa yang harus kubeli, tahu apa yang harus kejual guys. Tapi, kalian tuh nggak ada salahnya ikut grup-grup Telegram kok, guys. Kalian bisa dapat komunitas baru, jadi komunitas saham gitu ya, bisa tuker-tukeran pikiran sama teman-teman yang lain. Nah, jadi aku akan bahas tentang trading plan ini di next video ya, guys. Karena di saham itu banyak sekali yang akan dibahas, guys. Yang keempat, money management. Nah, sebagai investor atau trader pemula, kalian kan pasti pengennya cepet-cepet beli saham dan berharap saham yang dibeli itu akan naik ya. Itu nggak ada salahnya sih, guys. Aku pun dulu juga kayak gitu kok. Nah, jadi kalian harus mengatur perputaran uang kalian ya. Misalnya kalian punya 10 juta atau 2 juta deh tadi di case kita tadi itu ya, uang dinginnya 2 juta.
jangan 2 juta itu dibelikan saham X, semuanya 2 juta guys. Kalian bisa lebih selektif ya, memilih sahamnya itu jangan saham X, Y, Z, jangan banyak-banyak guys. Anggap aja kalian pilih saham 1 atau 2 aja, dan pilih saham yang sudah blue chip atau saham yang kapitalisasinya besar. Contohnya kayak Bank BCA atau PT Telkom gitu ya. Kalian bisa tentukan beli 2 ini, misalnya nyoba sedikit, lotnya sedikit dulu aja. Jadi kalau misalnya turun, mau dibeli atau mau dijual rugi, kalian masih punya uang sisa ya guys. Jangan sampai misalnya kalian sudah beli saham BCA dan Telkom, terus kemudian saham Indosat murah, kalian pengen beli tapi kalian nggak punya uang guys. Tapi kan eman-eman ya, jangan sampai kayak gitu jadinya. Nah, sebenarnya money management itu ada hubungannya dengan metode investasi ya menurutku guys. Nanti aku akan bahas lagi di next video ya. Oke, yang kelima, yang terakhir ya guys. Kalian tuh harus menjaga emosi kalian guys. Nah, jadi untuk eksekusi jual dan beli, jangan terpengaruh oleh emosi kita guys. Ya ini memang teorinya ya, tapi prakteknya tuh agak susah. Kalian ini perlu jam terbang yang lama guys. Maksudku tuh kalian harus berhadapan dengan market setiap harinya supaya bisa melatih psikologi kalian tuh nggak emosi gitu guys. Jadi jangan sampai pernah FOMO ya, fear of missing out. Jadi kepingin beli karena belum punya gitu ya. Nah, jangan juga sampai panic sell. Maksudnya kalian tuh sudah menganalisa untuk tetap di hold, tapi karena ada berita tertentu kalian tiba-tiba ingin jual. Dan setelah itu malah sahamnya naik, kan kalian jadi kecewa ya. Jadi tetap stick to your trading plan dan kalian harus atur psikologi kalian guys. Nanti lama-lama pasti bisa kok. Jadi itu 5 tips yang pertama untuk kalian yang ingin berinvestasi di saham sebagai pemula ya. Untuk 5 tips yang lainnya aku akan share di next week ya, hari Kamis. Nah, as always, aku akan sharing quotes sebagai closing statement untuk video kali ini ya. Yang kali ini dari Robert Kiyosaki. Yuk, coba kita baca. Ini salah satu pedomanku guys. In the real world, the smartest people are people who make mistakes and learn. In school, the smartest people don't make mistakes. Jadi ini bener banget ya guys. Kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang terkaya atau tersukses tuh bisa karena mereka gagal melakukan suatu kesalahan dan cari tahu kesalahannya supaya bisa menjadi sukses ya. Yang bener tuh apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan kalau di dunia nyata. Tapi kalau di sekolah, kalian merasakan nggak sih? Kalau misalnya kalian salah kan, kalian malah dihukum ya. Jadi orang-orang yang pintar tuh orang-orang yang jarang melakukan error ya guys. Nah, di saham tuh begitu. Jadi itu adalah alasanku kenapa aku nggak pernah ngikutin rekomendasi dari grup guys. Karena kalau kalian cuan, kalian nggak tahu cuannya kenapa, profitnya itu dari mana. Tapi kalau kalian rugi, kalian juga nggak tahu kalian itu rugi dari mana. Nah, jadi lebih baik aku rugi salah karena kesalahanku sendiri. Jadi besok-besok untuk beli aku bisa improve apa yang harus kuhindari. Tapi kalau aku cuan atau profit, aku bisa menikmati profitku itu dan aku puas kalau analisaku tuh bener guys. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk komen di YouTube-ku di bawah atau DM aku di personal Instagram @kevinorlando ya, O-nya double. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Thank you. See you next video. Merry Christmas ya.